disebut juga dengan Simpang Polwan. Tugu Polwan ini didirikan untuk memperingati bahwa berdirinya Polwan pertama kali di kota Bukit Tinggi, atau lahirnya Polwan pertama kali adalah di kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semuanya dimanapun berada, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi sebuah kota, yaitu kota Bukit Tinggi yang dikenal juga dengan sebutan kota wisata. Bahasan kita kali ini dimulai dari Pasar Bawah dan Pasar Banto. Di sebelah kanan kita adalah Pasar Bawah dan di sebelah kiri kita adalah Pasar Banto. Cuaca hari ini sangat cerah dan di depan kita sekitar 270 meter ada rumah kelahiran Bung Hatta. Di sebelah kiri adalah Jalan Pemuda dan di belakang kita ada Janjang Ampe Puluh. Sekarang kita melewati Janjang Ampe Puluh. Janjang Ampe Puluh ini adalah salah satu akses menuju Pasar Ateh atau Pasar Ateh. Dan menuju jalan ke Pasar Ateh lumayan tinggi dengan melewati puluhan anak tangga. Dan di Janjang Ampe Puluh ini bisa juga sebagai tempat untuk latihan fisik. Bagi teman-teman yang tidak biasa aktivitas mendaki, maka membutuhkan perjuangan tersendiri menaiki Janjang Ampe Puluh ini. Sekarang kita udah sampai di atas Janjang Ampe Puluh, dan di atas teman-teman bisa melihat bangunan dari Pasar Banto tadi, dan di kejauhan kita melihat pemandangan berupa perbukitan yang memanjang. Di atas Janjang Ampe Puluh ini sekaligus berada di belakang bangunan Pasar Ateh. Nah, ini kita lagi berada di belakang Pasar Ateh. Di sana teman-teman bisa melihat jam gadang. Dan di belakang Pasar Ateh ini ada sebuah masjid, yaitu Masjid Raya. Sebelah kanan kita adalah Jalan Cinduamato, yaitu jalan menuju Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi atau Kebun Binatang Bukit Tinggi.
Sedangkan di sebelah kiri kita adalah Jalan Minangkabau, salah satu akses menuju Taman Jam Gadang. Sekarang kita menuju ke depan Pasar Ateh. Kita udah sampai di depan Pasar Ateh. Inilah gedung dari Pasar Ateh. Ini adalah gedung atau bangunan baru. Pasar Ateh ini dulu pernah terjadi beberapa kali kebakaran, dan terakhir kali kebakaran tahun 2017. Karena bangunannya tidak layak lagi untuk dipakai, maka Pasar Ateh ini dibangun ulang. Bangunan lamanya dirubuhkan dan dibikinlah bangunan yang baru seperti sekarang ini. Kita naik sampai lantai atas supaya mendapatkan pemandangan yang lebih utuh. Di atas ini kita bisa melihat pertokoan, toko-toko masih belum buka karena masih pagi. Atau sebagian udah ada yang mulai buka atau bersiap-siap buka toko. Dan di sana teman-teman bisa melihat jam gadang dengan latar belakang Gunung Singgalang. Di pelataran jam gadang sepertinya orang lagi olahraga pagi atau senam pagi. Dan di bawah itu teman-teman bisa melihat akses menuju jalan perintis kemerdekaan, namanya Janjang Gudang. Dan itu adalah gunung atau Gunung Marapi. Taman Jam Gadang ini selalu ramai oleh pengunjung. Karena jam gadang bukan sekedar ikon Bukit Tinggi, tapi bisa dikatakan udah menjadi ikon Sumatera Barat. Sebelah kiri adalah Balai Sidang atau Istana Bung Hatta yang berfungsi sebagai tempat rapat, seminar, dan lain-lain. Kita akan menuju ke bawah. Kita mengulas atau membahas beberapa tempat di kota Bukit Tinggi ini agar teman-teman semua bisa mengenal lebih dekat dengan kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi terkenal dengan udaranya yang sejuk karena berada di dataran tinggi dan juga karena masih banyaknya pepohonan yang rindang.
Sekarang kita akan menuju ke atas tangga sana, yaitu ke Taman Monumen Proklamator Bung Hatta. Teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah patung Bung Hatta. Taman Monumen Proklamator Bung Hatta ini tidak jauh letaknya dari gedung DPRD Kota Bukit Tinggi. Di sana teman-teman bisa melihat bangunan yang bergonjong itu adalah gedung DPRD Kota Bukit Tinggi. Jalan yang di depan adalah Jalan Jenderal Sudirman. Dan jalan yang sebelah kanan depan gedung DPRD itu adalah Jalan Panorama, yaitu akses menuju ke objek wisata Panorama Ngarai Sianok. Sekarang kita akan ke bawah menuju Jalan Jenderal Sudirman. Kita sekarang sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, atau persisnya di depan gedung DPRD. Dan di sebelah ini adalah gedung parkir. Dan kita terus ke depan. Dan tiba di Simpang Kangkuang, yaitu persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Perintis Kemerdekaan yang sebelah kiri. Kita terus ke depan. Simpang berikutnya adalah Simpang Stasiun, atau sekarang kita lagi menuju ke Simpang Stasiun. Ini dulunya adalah sebagai stasiun kereta api dan sekarang berubah fungsi sebagai pusat kuliner atau stasiun Lambuang. Dan ini adalah Simpang Stasiun atau sekarang disebut juga dengan Simpang Polwan. Tugu Polwan ini didirikan untuk memperingati bahwa berdirinya Polwan pertama kali di Kota Bukit Tinggi, atau lahirnya Polwan pertama kali adalah di Kota Bukit Tinggi. Masih di Jalan Sudirman, kita sampai di sebuah SPBU. Ini nama jalannya Jalan Nawawi. Dan SPBU ini tidak jauh dari Simpang Yarsi. Yang bisa teman-teman lihat, simpang yang di depan itu adalah Simpang Yarsi.
atau Jalan Profesor Hazairin. Kenapa dinamakan Simpang Yarsi? Saya kira teman-teman juga bisa menebak, karena di dalam ada sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yarsi. Sekarang kita menuju Simpang Lapangan Kantin. Masih berada di Jalan Jenderal Sudirman, dan teman-teman bisa melihat bangunan sebelah kanan, yaitu Rumah Sakit TNI AD atau Rumah Sakit Tentara. Dan inilah Simpang Lapangan Kantin. Di depan teman-teman bisa melihat sebuah lapangan, disebut juga lapangan kantin atau lapangan Wirabraja. Selain sebagai tempat untuk olahraga, dan lapangan ini juga biasa digunakan untuk salat hari raya atau salat Id. Terus menyusuri ke depan atau menyusuri Jalan Sudirman, dan tibalah kita di Rumah Sakit Otak Dr. Andus Muhammad Hatta. Dulu rumah sakit ini namanya adalah Rumah Sakit Stroke Nasional. Sekarang berganti nama dengan Rumah Sakit Otak Dr. Andus Muhammad Hatta. Rumah sakit ini di bawah kewenangan pusat. Dan demikianlah ulasan singkat kita atau ulasan ala kadarnya mengenai Bukit Tinggi ini. Semoga teman-teman dengan ulasan ini, semoga teman-teman bisa mengenal lebih dekat mengenai kota Bukit Tinggi nan indah ini. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.